Halo, perkenalkan nama saya Yef Kurniawan. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 2430 2070 2009. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu berjudul Studi Kasus Ketegangan Internal dalam PDIP dan implikasinya terhadap efektivitas kinerja DPR RI. Baik, lanjut ke materinya. Definisi manajemen, di sini proses penting dalam organisasi bisnis, pemerintahan, sosial. Asal kata dari manajemen yaitu manajemen seni melaksanakan dan mengatur. Definisi menurut para ahli, Henry Fayol mengelola adalah meramalkan, merencanakan, mengorganisasikan, memerintahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Mary Parker Follett seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Di sini juga ada unsur-unsur manajemen yaitu 6M, man atau manusia, pelaku utama organisasi, money atau uang, alat pembiayaan untuk operasional, material, bahan, sumber daya fisik untuk produksi, mesin, alat kerja untuk efisiensi, metode, cara untuk melaksanakan pekerjaan. Di sini ada yang terakhir, market, pasaran, sasaran akhir produk atau jasa. Baik, pengertian manajemen di sini ada fungsi-fungsi manajemen yaitu ada planning, organizing, designing, controlling, dan di sini ada juga pentingnya manajemen dalam organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menciptakan koordinasi dan sinergi antar bagian, yang ketiga menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, yang keempat memotivasi dan mengembangkan sumber daya manusia, dan yang terakhir merumuskan visi misi dan tujuan organisasi. Nah, di sini ada perkembangan teori manajemen yang dari teori manajemen kuno. Manajemen telah dipraktikkan sejak zaman dahulu, meskipun saat itu teori manajemen mungkin belum dirumuskan dengan komprehensif. Bahkan barangkali manajemen telah lahir sejalan dengan munculnya peradaban manusia. Di sini ada tokohnya yaitu Machiavelli. Pemikiran dari Italia merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya yaitu The Source yang ditulis pada tahun 1531. Dan di sini menurut Adam Smith juga, menurut Adam Smith suatu tugas bisa dipecah-pecah ke dalam bagian yang kecil. Kemudian ditugaskan tersebut bisa dilatih dan dikerjakan berulang-ulang sehingga orang yang mengerjakan tugas tersebut menjadi sangat ahli. Di sini ada dua perkembangan teori manajemen, yaitu teori manajemen klasik, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul karena kebutuhan meningkatkan produktivitas pada awal abad ke-20. Perusahaan raksasa bermunculan, sedangkan penawaran tenaga kerja relatif kurang. Pendahulu atau pendahuluan teori manajemen juga membantu memunculkan manajemen ilmiah dan dilanjutkan ke teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah memfokuskan pada upaya meningkatkan produktivitas. Teori organisasi klasik juga atau teori administrasi klasik memfokuskan pada kebutuhan menyistematikan cara-cara pengelolaan organisasi yang semakin kompleks. Dan selanjutnya perkembangan teori manajemen yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk manajemen mulai perkembangan sejak Perang Dunia II. Pada waktu itu, Inggris ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat kompleks dalam perang, dan dilanjutkan ke teori manajemen kontemporer. Beberapa pendekatan sudah dibicarakan di muka, yaitu pendekatan tersebut mengalami pengembangan. Adanya beberapa perkembangan yang cenderung mengintegrasikan pendekatan sebelumnya, menjadikan batas-batas pendekatan yang telah dibicarakan menjadi tidak jelas. Di sini ada penetapan tujuan organisasi, yaitu penetapan tujuan organisasi merupakan proses penting yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menentukan arah, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan organisasi tidak hanya menjadi pedoman dalam merancang strategi dan kebijakan, tetapi juga menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan tujuan organisasi yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh organisasi, dan menyelaraskan upaya berbagai departemen dan tim sesuai dengan jangka waktu, memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang bersama, bertindak sebagai dasar untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kemajuan, bantu
yaitu manajemen untuk manajer mengorganisasikan sumber daya dan memprioritaskan tugas serta memotivasikan karyawan dengan menciptakan rasa percapaian. Di sini ada penetapan tujuan organisasi, yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting teori. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960, dan teori ini mengemukakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Goal setting teori menjelaskan hubungan dan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja. Di sini di bawahnya ada jenis-jenis tujuan organisasi, yaitu 1. Tujuan strategis, 2. Sasaran taktis, 3. Tujuan operasional, 4. Untuk mengetahui tujuan organisasi, dan yang terakhir perencanaan dan pemantauan. Baik, di sini kami mengambil struktur organisasi, yaitu organisasi dengan partai DPRI, dan di sini ada dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wasekjen Pemerintah, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Internal, dan Ketua Bidang Kebudayaan, dan Ketua Bidang Kehormatan, dan Ketua Bidang Hukum HAM atau HAM PPU. Dan di sini ada Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, dan yang terakhir adalah Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital. Baik, kita lanjut ke motivasi. Definisi motivasi secara sederhana adalah membuat orang mengerahkan upaya dan energi nyata dari apa yang mereka lakukan. Motivasi berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi ini dapat pula dikatakan sebagai pengaruh energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya. Langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengerahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Motivasi sudah sangat jelas dibutuhkan dalam diri setiap orang, selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga untuk bisa meraih segala sesuatu yang dicita-citakan. Komunikasi dalam organisasi, definisi urgensi dan jenis komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi penting untuk mencapai tujuan bersama. Individu dalam organisasi memiliki kepribadian dan kebutuhan yang kompleks. Komunikasi adalah inti organisasi yang memenuhi lingkungan, kepercayaan, dan produktivitas, membentuk pemahaman dan budaya positif dalam organisasi. Di sini ada jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis dan bentuk komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konsep komunikasi dan sebuah organisasi, dan 3, proses komunikasi dalam sebuah organisasi, dan keempat, arus komunikasi dalam sebuah organisasi, dan kelima atau yang terakhir, fungsi dan komponen komunikasi organisasi. Kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan juga merupakan aspek fundamental dari setiap organisasi yang berperan sebagai pemandu arah serta penggerak utama dalam mencapai tujuan. Secara umum, kepemimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok agar bersedia secara sukarela demi tercapainya tujuan bersama. Arti seorang pemimpin tidak hanya memiliki otoritas formal, tetapi juga harus membangkitkan komitmen keterlibatan aktif dari para pengikutnya. Di sini konflik dalam manajemen konflik adalah aksi dari reaksi antara pelaku maupun pihak luar yang terkait dengan suatu konflik. Manajemen konflik adalah sesuatu bentuk pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk berkomunikasi dari pelaku maupun pihak luar, dan sebagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dengan interaksi interpretasi bagi pihak luar yang berkonflik. Sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Jadi sederhananya, manajemen konflik adalah cara kita mengelola situasi yang penuh perselisihan agar semua pihak bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan. Ini ada 5 jenis konflik dalam organisasi, yaitu 1. Konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sarna, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Yang ketiga,
konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan daerah individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi timbul akibat persaingan sistem perekonomian suatu negara menyebabkan pengembangan produk baru, teknologi, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Baik, faktor penyebab konflik yaitu satu, perbedaan tujuan. Konflik dapat terjadi karena orang mencapai tujuan yang berbeda. Yang dua, kelangkaan sumber daya meliputi uang, persediaan orang, atau informasi. Seringkali unit organisasi berada dalam persaingan untuk sumber daya yang terbatas atau menurun. Yang ketiga, kurangnya komunikasi yang baik biasanya berasal dari perbedaan gaya bicara, gaya penulisan, dan gaya komunikasi nonverbal yang menyebabkan kesalahan pahaman sehingga terjadinya konflik. Yang keempat, saling ketergantungan pekerjaan. Seorang individu harus bergantungan pada hasil kerja orang lain. Jika individu lain tidak bertanggung jawab atas perannya, semua pekerjaan yang lain juga bisa kena imbasnya. Di sini ada tahapan atau strategi penyelesaian konflik, yaitu pencegahan konflik atau prevention, identifikasi konflik atau identification. Yang ketiga, pengelolaan konflik atau manajemen. Yang keempat, penyelesaian konflik atau resolution. Di sini ada 5, yaitu penghindaran atau avoidance. Ke B ada akomodasi atau accommodation. Yang ke C ada kompetisi atau competition, kompromi atau compromises. Yang terakhir ada kolaborasi atau collaboration, dan di sini yang kelima ada evaluasi dan pembelajaran atau evaluation. Baik, di sini kita akan lanjut ke studi kasusnya fragmentasi internal dan strategi manajemen PDIP, yaitu implikasi terhadap aktivitas kinerja DPR RI. Nah, awal mula konflik fraksi internal PDIP yaitu di sini ada dua tokoh yaitu dari partai politik PDIP, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Nah, di posisi Puan mempunyai posisi kuat secara struktural dan simbolik pengen jadi capres, dan di sini posisi Prananda lebih muda, progresif, kuat di bidang strategi dan komunikasi partai yang lebih reformasi. Di sini Prananda tidak ingin menjadi capres, dan akhirnya terjadilah panas-panasan perebutan kekuasaan antara Puan dan Prananda. Nah, di sini titik panas konflik fraksi internal PDIP, penunjukan Ganjar sebagai capres dari PDIP, Puan disisihkan padahal udah kepelet pengen maju capres, dan di sini kita lihat kata PDIP di depan dukung, di belakang nusuk. Nah, di sini juga ada the power of the Partai Jokowi dengan kekuatan politik dari Pak Jokowi yang luar biasa. Akhirnya Puan menangis di pojokan dan Prananda B aja karena nggak ada ambisi pengen maju capres. Dan di sini kita lihat efek konflik fraksi internal PDIP di DPRI dan disorientasi dan fragmentasinya, yaitu anggota fraksi PDIP nggak solid, mempunyai dua muka, yaitu yang kita slide yang tadi, di situ mempunyai di depannya dukung, di belakangnya nusuk-nusuk, dan di sini ada loyalitas ganda. Akhirnya pasca pemilu tahun 2024, PDIP menang Pileg, Prabowo Gibran menang Pilpres. Perspektif Puan pengen PDIP tetap dominan di DPR, tapi perspektif Prananda, oh kita kalah ya, oposisi aja, kita evaluasi dan kita berbenah. Akhirnya Megawati speak up nih. Respon dan sikap Megawati pasca pemilu 2004 malah diperjelaskan kalau mereka ada masalah. Dan Megawati juga setil kader yang perintat-perintot goyang-goyang, akhirnya udah tahu ada masalah malah dijelaskan ke publik, dan terjadinya iring-iringan dari media massa tentang konflik yang terjadi pada Puan dan Prananda. Di sini kita lihat juga narasi versus realitanya. Media yang digiring untuk memperlihatkan PDIP baik-baik saja. Media seperti Tempo melihatkan tidak ada persaingan antara Puan dan Prananda, tapi realitanya kader di lapangan bilang kalau mereka sampai sekarang masih panas-panasan. Artinya narasi publik dibentuk menjaminkan ketidaknyataannya. Dan pemecahan masalah ini sama sekali belum selesai. Nah, di sini kalau dari saran saya, di sini kita harus menggunakan kepemimpinan Megawati untuk mengatur bagaimana mereka bisa berdamai, dan diomong dengan mediasi, dan kita
Maksudnya dengan mediasi kepemimpinan Megawati bisa membuat Prananda dan Puan ini tetap baik-baik saja dan tidak memecahkan antara kedua pihak, yang itu yang mendukung oposisi Puan dan oposisi Prananda. Baik, kesimpulannya, dari pembahasan materi dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan elemen penting dalam setiap organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, maupun sosial. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen bukan hanya sekedar mengatur orang, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk mencapai tujuan melalui sumber daya secara optimal. Dalam konteks ini, manajemen berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendasari seluruh aktivitas organisasi. Sekian dari saya dengan Acep Kurniawan, pemaparan materi dari kelompok 4 selesai dan terima kasih.